Halo pemirsa Ran TV, bersama saya Raisa Azra di Ran Interview Time. Sudah bersama kami Rabita Madina selaku mahasiswa berprestasi nasional tahun 2020. Nah, di interview kali ini kita akan membahas bagaimana proses menjadi mahasiswa berprestasi. Kalau begitu, langsung saja Kak Rabita silakan memperkenalkan diri. Oke, halo Raisa dan pemirsa Ran TV semuanya. Nama saya Rabita Madina, biasa dipanggil Bita, dan saya mahasiswa semester 8 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Senang bisa hadir bareng teman-teman hari ini di Ran TV. Sebelumnya kami mau ucapin selamat dulu ya Kak, udah jadi mahasiswa berprestasi nasional tahun 2020. Thank you. Oh ya Kak. Nah, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih Kak proses untuk jadi mahasiswa berprestasi itu? Oke, mungkin secara singkat, proses kalau ini kita bicara terkait proses seleksi ya, itu agak berbeda-beda dari masing-masing universitas. Kalau kita berpatok pada universitas aku sendiri di UGM itu sebelum kita bisa maju ke ajang pemilihan mahasiswa berprestasi nasional, ada dua tahap dulu yang harus kita laluin. Yang pertama adalah pemilihan mahasiswa berprestasi tahap fakultas. Nanti kalau kita finalis 3 besar dari fakultas masing-masing, baru kita boleh maju ke ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tahap universitas. Dan yang nantinya juara 1 di universitas baru akan dikirimkan ke ajang nasional gitu. Dan kalau untuk aku waktu itu kurang lebih prosesnya sekitar 10 bulan dari awal aku jadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas sampai aku jadi mahasiswa berprestasi nasional. Nah Kak, untuk dari pemilihan dari seleksi dari fakultasnya itu tuh ada proses apa aja? Oke, jadi setiap tahun kalau seleksi di fakultas itu sama persis mengikuti pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi yang ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi kalau untuk tahun aku di tahun 2020 itu seleksinya adalah utamanya adalah kita harus ngumpulin 10 prestasi terbaik kita yang kita raih dari kita menjadi mahasiswa baru sampai semester 7 kemarin. Udah gitu kita juga harus bikin karya tulis ilmiah 10 sampai 20 halaman atau nama lainnya adalah gagasan kreatif di mana kita harus memilih satu isu di Indonesia yang nantinya akan kita kasih solusinya. Jadi utamanya ada 10 prestasi terbaik dan gagasan kreatif itu. Mungkin faktor-faktor yang mendukung adalah ada juga tes bahasa Inggris, tes psikologi, dan juga minimal IPK gitu. Tapi menurut aku yang emang perlu di-prepare adalah mengumpulkan 10 prestasi terbaik sama bikin karya tulis ini. Dan ketika di tingkat fakultas, itulah yang harus aku lakuin. Ketika aku di tingkat universitas juga sama persis. Aku harus ngelakuin proses yang sama, tapi di tingkat universitas, dan dilakuin ketiga kalinya di tingkat nasional gitu. Untuk 10 prestasi terbaik itu tuh Kakak emang udah ngejar dari pas mahasiswa baru atau kayak gimana? Oke, jadi kalau untuk prestasi, terutama untuk jadi Mapres ya, aku tuh nggak pernah ada rencana ataupun niatan atau persiapan yang terlalu lama untuk jadi Mapres. Keputusan untuk daftar Mapres itu bagi aku waktu itu benar-benar iseng-iseng berhadiah karena aku daftarnya beberapa jam sebelum deadline waktu itu. Kayak ya udah deh cobain aja kenapa enggak. Jadi kalau ditanya apakah udah ngumpulin dari sejak maba atau belum, jawabannya pasti belum gitu karena nggak kepikiran sama sekali mau jadi Mapres gitu. Dan menurut aku bagusnya kayak gitu sih. Jangan sampai ketika maba itu kita mindsetnya, oh pokoknya harus jadi Mapres, kira-kira harus ikut apa ya 10 lomba gitu. Karena yang menurut aku menjadi mahasiswa itu kita punya timeline-nya sendiri, punya pace-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bagus juga kalau kita ngeset mimpi yang mungkin akan bikin kita kewalahan dari awal. Jadi kalau bagi aku secukupnya aja, proporsionalnya aja. Kalau emang kalian mau ikut lomba ikut, tapi kalau ngerasa capek ya nggak ikut juga nggak apa-apa gitu. Nah, untuk gagasan kreatifnya itu Kakak waktu itu bahas apa? Oke, jadi untuk gagasan kreatif, kan sangat amat dianjurkan untuk bikin gagasan kreatif dengan topik penelitian sesuai dengan ilmu disiplin masing-masing. Jadi karena aku dari Fakultas Hukum, aku juga bikinnya seputar topik ilmu hukum. Dan kalau bisa isu yang dipilih ini memang isu yang lagi hangat gitu ya. Nah, zaman-zaman aku bikin gagasan kreatif, itu isu yang lagi hangat adalah zaman-zaman banyak banget driver ojol yang demo di Jakarta, demo di kota-kota besar karena mereka ngerasa bayarannya terlalu
terlalu rendah gitu. Aku juga waktu itu termasuk namanya mahasiswa rantau, aku juga waktu itu termasuk mahasiswa yang kayak, enak banget nih Gojek cuma 4.000 di Jogja gitu kan, dan aku nggak mikir, ini kalau aku bayar 4.000 bapaknya dapat berapa ya kira-kira, kasihan banget, udah nganterin aku ke kampus tapi cuma dibayar 4.000, mungkin dia cuma dapat 2.000 dengan nganterin aku ke kampus gitu. Nah, itulah topik yang aku bawa di gagasan kreatif aku. Jadi aku bawa hak-hak kontraktor independen. Kontraktor independen adalah contohnya driver ojol ini, dalam menentukan kira-kira upah yang layak bagi mereka tuh apa sih gitu. Apa yang perlu diubah dari kontrak kerja mereka yang sekiranya bisa bikin mereka lebih makmur lagi gitu pekerjaannya. Oh ya Kak, bagaimana untuk proses tes bahasa Inggris? Apakah butuh skor TOEFL atau IELTS? Kalau untuk TOEFL sama IELTS enggak ya. Jadi, tes bahasa Inggrisnya itu nanti ada tes tertulis sendiri dari Kemendikbud, dan itu bukan tes TOEFL dan juga bukan tes IELTS. Selain itu, kalau misalnya kita lolos tes tertulis bahasa Inggris, nanti kalau kita jadi finalis yang dites itu, speaking-nya. Jadi kita harus bikin speech selama 7 menit. Jadi, bagi kalian yang nggak punya TOEFL atau IELTS, itu sebenarnya nggak apa-apa banget, karena nanti emang tes bahasa Inggrisnya ada sendiri dari Kemendikbud yang perlu kalian lakuin. Nah, kalau untuk selain public speaking tadi ada bahasa Inggris juga, skill apa aja sih yang diperluin atau seenggaknya bisa menunjang kita kalau mau jadi mapres? Kalau itu yang penting satu ya, yaitu kepribadian dan karakter gitu. Jadi sebelum IPK kita bagus, sebelum prestasi kita bagus, sebelum gagasan kreatif kita bagus, justru yang paling penting adalah kita harus punya kepribadian dan karakter yang sekiranya bisa dicontoh lah oleh orang lain gitu. Kita harus bisa ngasih tahu ke orang-orang di luar sana bagi yang mau jadi mapres gitu. Sebenarnya yang paling penting balik lagi ke kualitas mahasiswanya masing-masing. Jangan terlalu lihat teman kita kanan kiri, oh kok mereka bisa ini, mereka bisa itu. Kita fokus aja ke diri sendiri. Karena prosesnya kalau dibilang melelahkan enggak juga, tapi kalau dibilang gampang juga enggak gitu ya. Jadi menurut aku emang kuncinya adalah di kepribadian, mental, dan karakter gitu. Harus sabar ngejalanin prosesnya, harus selalu positif, jangan jatuh kalau sekalinya dikritik, dan harus bisa sadar akan kesalahan sendiri, harus selalu mau menjadi lebih baik besoknya. Justru menurut aku itu yang paling penting sebelum kita punya prestasi, kita menang lomba, kita bisa bikin gagasan, yang paling penting kita punya mentalitasnya dulu. Terakhir nih Kak, tips and tricks apa yang bisa Kakak kasih sebagai mapres nasional tahun 2020 kepada teman-teman yang mau jadi mapres? Oke, kalau menurut aku bagi teman-teman yang lagi mau melakukan seleksi Pilmapres nih, kalian harus keep in mind kalau gelar Pilmapres ini bukan segalanya, dalam artian ada banyak banget cara kalian bisa berprestasi dan bisa jadi mahasiswa dengan kualitas yang sama baiknya kayak orang-orang di luar sana yang punya gelar Pilmapres. Ini hanya sekedar gelar aja, ini nggak menentukan kehebatan kalian atau bagaimana, karena juga balik lagi ada banyak orang di luar sana yang mungkin berkualitas juga tanpa gelar ini. Jadi kalian juga jangan ngedam kalau misalnya nggak lolos seleksi di universitas atau nggak lolos seleksi ke final nasional, karena sebenarnya mahasiswa itu kualitasnya dilihat lagi dari kegiatan masing-masing, dari kemampuannya masing-masing, dan aku yakin ada banyak banget cara kita bisa berprestasi. Aku boleh nambahin sedikit aja nggak pertanyaan? Boleh. Setelah dapat gelar mahasiswa berprestasi fakultas sama universitas terakhir nasional, apa aja sih yang udah Kakak dapat dari gelar-gelar ini? Banyak banget. Pertama aku dapat kesempatan buat bicara di berbagai macam platform dengan topik yang berbeda-beda tentang kehidupan kuliah, gimana caranya jadi mapres. Pokoknya aku sangat enjoy bisa bersuara di berbagai macam platform. Selain itu ngaruh banget ke ke kesempatan-kesempatan, baik itu kesempatan beasiswa atau pekerjaan yang aku dapetin. Intinya emang manfaatnya itu banyak banget sih, bisa aku sebutin dari A ke Z gitu. Jadi kalau emang kalian menjadi mapres itu juga manfaatnya banyak banget, akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan lain. Contohnya lebih mudah dapat beasiswa, lebih mudah dapat kerjaan, lebih mudah juga kalau kalian hobi public speaking, lebih mudah juga dapat platform gitu. Tapi tanggung jawabnya juga bisa dibilang nggak kecil gitu. Jadi menurut aku plus minusnya ada. Terakhir aja deh Kak, kalau minusnya itu apa? Kalau apa? Minusnya?
mungkin kalau minusnya adalah ada banyak orang yang mungkin lebih berani mengkritik gitu ya, atau mengasumsikan sesuatu tentang diri kita. Jadi ada baiknya juga kalian bisa menyaring mana yang kritik sehat untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk berkembang, dan mana juga yang sekiranya kritiknya mungkin kurang sehat, itu harus bisa masuk ke pikiran kalau kuping kiri gitu ya. Dan selain itu mungkin minusnya jadi tambah capek aja kali ya, karena ada lumayan banyak kegiatan gitu yang dijadwalin, tapi ya itu bisa banget dijalanin lah gitu, setara dengan manfaat yang didapetin. Oke Kak Rabita, terima kasih banyak ya sudah bersedia diwawancara. Kak Rabita mau menyampaikan sesuatu ke pemirsa Ran TV? Oke, thank you semuanya pemirsa Ran TV udah nonton interview kali ini. Thank you juga kepada production crew-nya. Semoga info yang di-share bisa bermanfaat. Selamat sore semua. Wah, terima kasih banyak ya Kak Rabita atas ilmunya. Untuk pemirsa Ran TV juga, terima kasih sudah menyimak acara kami. Sampai bertemu di Ran Interview Time selanjutnya. Dadah!